kita akan masuk di dalam ibadah. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Karena firman Tuhan berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi hari ini di dalam ibadah Jum kita sedang ada di rumah Tuhan, di mana Dia hadir, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Dia hadir dan memberkati kita. Dan sebelumnya nanti jam 10.15 ada ibadah sekolah minggu yang akan dilayani oleh guru-guru. Anak dan cucu kita yang boleh mengikutinya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, oh, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya.
dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Bapak Sujoko berdoa pembukaan buat kita. Haleluya. Bapa Surgawi, kembali kami pagi hari ini datang ke hadirat-Mu. Kami boleh mengucap syukur Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang tidak terbatas, yang kasih-Nya selalu mengalir atas kami, Bapa. Kami mau datang menyembah dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kami, Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan pagi hari ini berkumpul bersatu bersama saudara-saudara kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Terlebih Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan kami boleh merenungkan, boleh menyimpan di dalam hati kami dan boleh kami lakukan Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan Kamu berkati, Kamu urapi Tuhan saudara kami, pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan. Engkau juga urapi kualitas internet agar kiranya ibadah ini boleh berlangsung dengan baik dan kami boleh diberkati Bapa. Pagi hari ini kami mau bersuka cita bersama-sama dengan saudara kami, juga bersama-sama dengan Engkau. Berikan kami sukacita yang dari surgawi Tuhan, agar kiranya di dalam ibadah ini kami boleh, kalau ada di antara kami yang sakit boleh disembuhkan. Kalau ada di antara kami yang lemah boleh dikuatkan Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari permulaan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini patut kita bersukacita karena Dia memberkati, menolong, dan memberikan damai dan ketenangan bagi kita. Seindah pelangi, secerah mentari, itulah yang menjadi pujian kita. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Oh, oh, kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Oh, seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Oh, kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Oh, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti ini Engkau ku miliki.
akan hidupku, berarti jangan kau takut. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti, jangan kau takut. Jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti memenuhi. Oh, aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Oh, Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Jangan kau takut. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakin dan Dia pasti, Yesus pasti, Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Oh, aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Yesus pasti, Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Oh, aku pasti ditolong. Kita pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. 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 Kita berikan tepuk tangan untuk Dia. Yesus yang memberikan pertolongan dan pasti kita Dia tolong. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita terbuka. Haleluya. Sesuai dengan topik firman Tuhan bulan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Untuk hati kita kuat, tidak ada yang lain selain daripada firman Tuhan. Maka nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku. Mari kita sembah dan terimalah firman Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan-Mu, ku
dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang tulus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kami penuh hormat kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, inilah kami Bapa. Engkau mengetahui sungguh melalui pujian ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan, dan melakukan
segala perintah dan firman-Mu. Mampukan kami bukan menjadi pendengar yang baik saja ya Tuhan, tapi kami mampu menjadi pelaku, karena itulah yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini tibalah saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Revi Awandatu, yang akan menjadi penyambung lidah Allah untuk menampaikan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Menegur, mengedukasi kami, bahkan membangkitkan semangat kami. Dan ketika kami dengarkan firman Tuhan, kami benar-benar dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh melihat rencana-Mu yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia dari apa yang sedang kami pikirkan. Terima kasih, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, pinjamlah dan pakailah Tuhan hamba-Mu untuk menampaikan firman yang hidup, yang berkuasa itu. Dan inilah tanah hati kami siap ditaburi oleh firman-Mu. Roh Kudus, ambil alihlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan saya akan serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Revi Awandatu. Amin. Terima kasih Pak Roy Marbun dan keluarga. Haleluya, selamat pagi saudara, bisa dengar suara saya semua? Ya, terima kasih untuk tanda-tandanya. Puji Tuhan, kembali kita bertemu pada minggu hari ini. Tak terasa ya saudara, sudah November lagi dan bentar lagi Desember. Maaf, saya harus lihat jam. Sebentar, oke, 9.25. Tidak terasa Natal sebentar lagi juga saudara. Semoga kita bisa ketemu ya dalam ibadah onsite dimanapun dan dalam waktu yang tidak lama lagi. Karena saya kasih tahu saudara, di Cianjur saya khotbah 3 kali dan dengan Zoom yang sekali berarti saya khotbah 4 kali. Tapi dalam khotbah 4 kali ini yang saya paling suka nih, kalau saya khotbah di hadapan saudara semua di AMS Citycon ini. Tahu kenapa? Karena kalau saya khotbah di hadapan saudara, saya tidak perlu pakai masker. Ya iyalah ya, karena kita online. Cuman ya, di luar kenyamanan tidak pakai masker ya, kalau boleh pilih saya lebih suka ketemu langsung ya sama saudara Pak Gunadi, Om Waluyo, Pak Roy, Tante Lydia, Tante Yuli misalnya, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga terima kasih kemarin 2 hari lalu ya, Om Agus dan Tante Siani sama Om Joko dan Tante Ari sudah datang berkunjung ke Cianjur PSAC. Baik saudara, mari kita mulai, kita buka ayat renungan kita di Yosua 1 ayat 7 dan kita akan baca sampai ayat 8 ya. Saya akan bacakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Kalau saudara perhatikan pembacaan 2 ayat yang barusan kita lihat, ada 2 kalimat yang diulang oleh Yosua atau penulis kitab Yosua. Yang pertama adalah bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis atau sesuai dengan segala Taurat Musa. Alasannya kenapa harus bertindak hati-hati? Supaya engkau beruntung, supaya perjalananmu berhasil, dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Satu janji dari Tuhan yang luar biasa. Tidak ada dari kita yang tidak suka membaca atau mendengar bahwa perjalanan kita kemanapun akan berhasil dan akan beruntung. Memang di awalnya dibilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tapi hatinya Tuhan menginginkan hidup pengikutnya, anak-anaknya, bangsa Israel khususnya saat itu, beruntung dan berhasil kemanapun engkau pergi. Yesus pun sama. Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Namun demikian, hidup seperti yang Tuhan janjikan ini bukan semata-mata akan datang otomatis. Hanya kita kuat dan teguh. Jangan takut, jangan gemetar, jangan kecut, jangan tawar hati. Terus kita akan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. No. Janji Tuhan, ada janji yang tanpa syarat, tapi juga ada perjanjian dengan syarat. Janji Tuhan mengenai hidup kita akan beruntung kemanapun engkau pergi, ada syaratnya. Syaratnya yaitu yang tadi kita sudah baca. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Taurat. Secara sederhana. Dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Ibrani, bertindak hati-hati mengandung pengertian kamu harus tetap selalu melakukan semua firman Tuhan. Selalu ada konsistensi, ada kestabilan, ada kedisiplinan dalam melakukan, bukan mendengar, melakukan firman Tuhan. Disebutnya juga, ditulisnya juga, bertindak hati-hati, kata kerja. Firman Tuhan bukan saja perlu kita dengar, kita renungkan, tapi kita lakukan, bertindak hati-hati, bertindak secara reguler, secara rutin. Firman Tuhan bukan firman yang harus kita lakukan hari ini, besok libur. Lusa kita lakukan lagi, berikutnya kita libur lagi. Firman Tuhan bukan hanya kita lakukan saat saudara bertemu dalam satu ibadah seminggu sekali. Terus besok Senin sampai Sabtu, saudara tidak baca firman Tuhan dan tidak lakukan firman Tuhan. No. Saudara mau hidup beruntung, saudara mau hidup berhasil, kemanapun saudara pergi, syaratnya sudah ditulis di sini. Bertindak hati-hati, lakukan firman Tuhan dengan konsisten setiap hari. Kalau kita bicara, kuatkan dan teguhkan hatimu, itu kita tahu Tuhan bicara kepada Yosua. Tuhan tahu takutnya Yosua. Tuhan tahu takutnya bangsa Israel. Perlu satu dukungan, perlu satu motivasi lah katakan dari Tuhan. Bahwa aku menyertai kamu. Aku sudah berjalan di depan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu, Yosua. Bangsa kesayanganku, aku tidak akan meninggalkan kalian. Jangan takut, kuatkan, jadi orang berani, jadi seperti lelaki. Kita akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi perjalanan kehidupan kekristenan
tidak selesai saat kita masuk ke dalam tanah Kanaan, saudara. Banyak orang mengartikan tanah Kanaan itu surga. Dan perjalanan di padang gurun 40 tahun adalah kehidupan kita di dunia. Kalau seperti itu kehidupan kita di dunia 40 tahun, dan kita baru senang masuk Kanaan itu surga, sengsara kita, saudara. Susah terus berarti kita selama di dunia ini. Mana ada kesenangan itu di padang gurun. Padang gurun bukan tanah yang limpah susu dan madu. Kalau kita masuk surga tidak ada lagi peperangan. Tapi sejak bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, peperangan masih ada, masih banyak, saudara. Mereka masih perlu berperang mengalahkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Berapa banyak? Banyak sekali. Lebih dari 30 suku Kanaan yang harus mereka taklukkan. Saudara pernah dengar Yeriko? Yeriko ada di mana? Di tanah Kanaan. Perjuangan bangsa Israel tidak berhenti saat mereka masuk Kanaan. Begitu juga saudara dengan saya. Begitu kita sudah berhasil menyeberang Yordan, kita masuk ke dalam hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan bilang tadi, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau diberkati Tuhan. Artinya, jalan Tuhan adalah jalan yang lurus. Jalan Tuhan bukan jalan yang neko-neko. Jalan Tuhan apa adanya. Tuhan orangnya ya dan amin. Tidak ada tipu muslihat di dalam setiap firman Tuhan. Apa yang Tuhan ucapkan beda dengan apa yang manusia ucapkan. Manusia ucapkan bisa berubah. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, ya dan amin. Jelas. Tujuannya jelas. Konsekuensinya jelas. Nurut, berkat, tidak kutuk. Jelas. Tapi ada kemungkinan kita bisa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Begitu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, saudara. Mereka tidak lagi hidup sendirian. Saat mereka di padang gurun, mereka hidup sendiri, loh, saudara. Maksudnya apa, Ref? Mereka satu bangsa yang hidup jauh dari bangsa lain. Tidak ada tetangga, tidak. Nggak ada bangsa lain yang mau hidup di padang gurun itu tidak. Hanya bangsa Israel. Kalau mereka berperang sempat dengan bangsa Amalek, itu Amalek yang datang menyerang. Tapi saat mereka hidup masuk ke tanah Kanaan, mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara dan saya, kita dengar firman Tuhan. Kalau saudara hanya hari Minggu saja, berapa banyak jam dan hari saudara hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara bekerja di tengah-tengah orang yang tidak suka malah sama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melakukan kegiatan sehari-hari kita, berhubungan bisnis, berhubungan kerja dengan orang-orang yang malah benci sama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam Yosua bilang, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, hai kamu Israel. Karena ada kemungkinan sangat besar dan memang terjadi saat mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menyimpang dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa orang bangsa-bangsa lain. Mari kita belajar jenis-jenis apa, jalan-jalan apa yang Tuhan ingin kita hindari sehingga kita boleh mendapatkan hidup yang sukses, hidup yang beruntung, yang penuh dengan kemenangan. Kita buka, saudara, Yudas 1 ayat 11. Kalau yang bingung, Yudas di mana sebelum Wahyu? Kalau yang masih pakai ayat Alkitab biasa ya,
Nah, Yudas 1. Yudas ini bicara mengenai guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu di akhir zaman. Ya, saudara. Jadi akan banyak dan sudah terbukti memang banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang berdatangan di akhir zaman ini. Dan ayat 11 khususnya, dia bilang, celakalah mereka. Siapa ini mereka? Orang-orang fasik, orang-orang yang tertipu atau yang mengikuti nabi-nabi palsu. Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah atau oleh sebab harta, kalau dalam bahasa Inggrisnya, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan yang terakhir, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mari kita belajar satu persatu. Ada 3 nama, Kain, Bileam, dan Korah. Yang pertama, mereka yang celaka adalah yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jalannya Kain ini siapa? Bagaimana? Kita tahu bersama, Kain adalah anak Adam. Dia membunuh Habel karena dia iri. Habel persembahannya diterima Tuhan. Sedangkan persembahan dia tidak diterima Tuhan. Dan dia panas. Dia iri hati kepada Habel. Dan kita tahu ceritanya. Dibunuh Habel. Jalan Kain jalan apa? Sebelum dia membunuh Habel, Tuhan datang kepada Kain. Tuhan bilang, mengapa hatimu panas? Kenapa mukamu murung? Bukankah kamu akan berlaku yang benar atau berlaku yang baik kalau hatimu senang? Bukankah kamu akan sukacita kalau kamu melakukan yang baik? Tapi kalau kamu melakukan yang tidak baik, kalau kamu melakukan yang salah, lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu dan dia akan menerkam kamu. Kamu harus menguasai dosa. Jangan biarkan dosa itu menerkam kamu. Saudara yang terkasih, kekecewaan, kegagalan dalam hidup biasa. Kalau ada di sini yang belum pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya, puji Tuhan. Walaupun saya tidak yakin. Tapi kalau misalnya ada yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, belum pernah gagal, silakan bersaksi minggu depan. Saya mau dengar. Tapi khususnya dalam kehidupan Kain, saat dia beribadah, dia merasa gagal. Dia lihat orang lain berhasil, adiknya berhasil, diterima oleh Tuhan. Dan dia kecewa. Saat orang kecewa kemungkinan panas dan dia marah. Orang marah kalau tidak dikuasai, saudara. Dia bisa stres dan akhirnya depresi. Puji Tuhan, Tuhan kita setia, Tuhan kita baik. Datang, Tuhan tegur, hei, coba tobat, coba baik-baik, hati-hati. Kok kamu marah terus, kamu kecewa terus, dosa tuh, iblis tuh sudah siap menerkam kamu. Dan kita tahu apa yang Kain lakukan. Dia tidak merespon firman Tuhan. Dia menolak firman Tuhan, saudara. Dia tetap memanggil adiknya dan dia bunuh. Jalan Kain adalah jalan dari orang-orang yang sudah salah, sudah kecewa. Tapi dia menolak panggilan dari Tuhan untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar. Kain bukan orang yang tidak mengenal Tuhan loh, saudara. Dia tahu Tuhan. Dia berbakti kepada Tuhan. Dia mempersembahkan korban. Betul, korbannya salah. Bukan yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan hanya tidak menerima. Tapi jalan Kain, jalan orang-orang di akhir zaman akan banyak orang yang seperti Kain. Saat mereka melihat orang diberkati, mereka lihat orang sukses, beruntung.
Bukannya mereka introspeksi kenapa saya tidak diberkati seperti mereka. Malah mereka mencaci maki, memburuk-burukan, mengata-ngatai orang yang diberkati oleh Tuhan. Jalan Kain bukan jalan orang yang sadar diri, melihat, coba. Mungkin dari aku ada kesalahan ya Tuhan. Sampai kenapa persembahanku tidak diterima oleh-Mu. Tapi dia lebih fokus kepada keberhasilan Tuhan. Keberhasilan orang lain. Dan saat kita terlalu fokus kepada keberhasilan orang lain. Dan kita mengabaikan firman yang menegur kita. Jangan kaget. Kalau sadar, tanpa sadar, kita perlahan-lahan akan menempuh jalan yang Kain. Yang kedua, di Yudas 1 ayat 11 tadi, dikatakan, dan mereka yang menceburkan dirinya ke dalam kesesatan Bileam. Bileam untuk saudara yang mungkin sudah lupa. Satu nabi yang dibayar oleh satu raja namanya Balak untuk mengutuk orang Israel. Dibayar, dikasih harta. Kutuklah mereka. Saat ada pesanan seperti itu, Tuhan datang kepada Bileam. Tuhan bilang, jangan kau kutuk bangsa itu. Karena mereka adalah bangsa kesayanganku dan aku sudah memberkati mereka. Pendek cerita, apa Bileam dengar? Dia seperti mendengar, tapi dia tetap pergi untuk mengutuk bangsa Israel. Dia tetap menerima harta yang diberikan oleh Balak kepada dia dan pergi berjalan naik keledai untuk mengutuk bangsa Israel. Firman Tuhan ada. Firman sudah bilang, jangan pergi. Dan dia tetap pergi. Dan saat dia pergi naik keledai, berdiri Tuhan menghadang jalan keledai itu. Begitu ada Tuhan, dia belok, keledai itu membelokkan ke arah lain. Begitu belok, berdiri lagi malaikat Tuhan. Dan dia mentok lagi. Saat keledai melihat ada malaikat Tuhan yang berdiri, dia belok lagi. Mengambil jalan lain. Tibalah di satu jalan yang sempit yang tidak bisa belok kiri atau kanan. Tidak bisa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan di jalan setapak yang kecil itu, akhirnya malaikat Tuhan untuk ketiga kalinya berdiri di hadapan keledai dan Bileam itu. Keledai yang bisa, binatang yang bodoh itu dia bisa lihat malaikat dan dia jatuh tersungkur. Bileam malah memukul keledai itu. Jalan kesesatan Bileam. Saat kita lebih memilih harta daripada firman Tuhan. Kutuklah bangsa itu, maka akan kuberikan harta yang besar. Bileam nabi, bukan nabi Israel, tapi dia tahu Tuhan bangsa Israel, Yahweh. Dan dia tetap pergi. Jangan aneh, saudara. Saat kita sudah mengambil jalan yang salah, di mana Tuhan bilang, jangan jalan. Berhenti. Dan kita tetap jalan. Kita mentok. Karena tanpa kita sadari. Bileam tidak lihat. Bileam tidak lihat ada Tuhan di situ. Kalau kita sudah terlalu dikuasai oleh keinginan kita sendiri. Sudah mata gelap dengan harta. Tuhan sudah tidak nampak lagi. Firman kita masih dengar, tapi kita sudah abaikan. Saat masih di rumah Bileam dengar, tapi Bileam tidak menurut firman Tuhan untuk tidak pergi. Dia tetap pergi, dia tetap mau ikuti maunya. Kenapa? Karena aku akan dapat harta kalau aku pergi. Aku dapat uang banyak. Dia pergi dan begitu Tuhan nyata berdiri. Seringkali kita dalam hidup, kita sering mentok.
Tanpa sadar kita jalan sini, kenapa mentok ya? Begitu kita jalan belok lagi, kenapa mentok ya? Karena tanpa sadar, Tuhan sebetulnya sudah berdiri menghalangi jalan kita. Jalan yang salah. Jalan yang sudah terlalu jauh. Jalan yang tenggelam dalam kesesatan Bileam. Jalan yang lebih memilih harta, keuntungan, dibanding dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sampai, jangan kaget, begitu yang ketiga kali, Tuhan berdiri. Dia tidak bisa berjalan lagi. Karena apa yang dia pakai berhenti, tidak mau berjalan. Jangan sampai dalam hidup kita, apa yang kita andalkan, usaha kita, atau pekerjaan kita. Karena kita terlalu berharap kepada pekerjaan itu. Dan kita berharap bahwa pekerjaan itu bisa membawa kita kepada satu tujuan yang kita inginkan. Karena kamu tetap berkeras hati. Aku sudah nyatakan berkali-kali jangan jalan. Aku sudah hadir, kamu tidak sadar. Aku bisa bikin apa yang kamu naiki, apa yang kamu tunggangi, apa yang kamu pakai. Berhenti tidak bekerja. Berhenti tidak berjalan. Hati saya sejujurnya, kita semua yang ada di sini pagi ini dijauhkan Tuhan dari situ. Hati saya ingin kita semua punya hati dan telinga yang mendengar dan mau taat terhadap firman Tuhan. Hargai firman Tuhan di atas segala-galanya. Jangan kita silau dengan harta atau keuntungan. Apalagi kalau pilihannya antara firman atau harta, Tuhan atau dunia. Jangan kita sampai diizinkan seperti Bileam. Apa yang kita andalkan, akhirnya jatuh tersungkur seperti keledai itu. Dan dia tidak bisa jalan lagi. Dan yang ketiga, saudara. Dan mereka, Yudas 1 ayat 11. Dan mereka binasa dalam kedurhakaan seperti Korah. Walaupun saya senyum, tapi seram sekali itu, saudara. Kain tidak bicara mengenai kebinasaan. Bileam tidak bicara mengenai kebinasaan. Tapi begitu Korah. Siapa Korah? Dalam satu cerita bangsa Israel, ada satu saat yang namanya Korah memimpin 250 orang lain. Mereka berkumpul datang kepada Musa dan mempertanyakan otoritas Musa. Kamu ini siapa? Kenapa kamu menempatkan diri di atas kami? Kami pun orang-orang Lewi. Kami pun orang-orang kudus pilihan Allah. Kenapa kamu menempatkan diri di atas kami? Musa dengan lembut hatinya dia bilang, benarkah kamu akan berbuat seperti ini, Korah? Hai bangsa Israel, yakin kamu akan melawan seperti ini? Apa yang Tuhan sudah tentukan bahwa aku menjadi pimpinan atas kamu? Singkat cerita, Musa bilang, bawalah dupa masing-masing. Besok semua orang bawa dupa itu. Kita akan bertemu kembali. Ini sangat saya persingkat, saudara. Pada akhirnya di cerita itu, Musa bilang, kalau kamu dan teman-temanmu mati dalam keadaan mati yang normal, berarti Tuhan yang kusembah, bukan Tuhan yang memilihku menjadi pemimpin di atas kalian. Tapi kalau kalian mati dengan cara yang tidak normal, semua di sini bangsa Israel tahu bahwa Tuhan yang aku sembah itulah Tuhan Allah yang betul berkuasa. Besoknya bumi terbelah dan semua yang melawan berontak terhadap Musa masuk ke dalam bumi itu dan tewas. Yudas 1 ayat 11 berkata dengan jelas,
14. Celaka mereka yang mengikuti jalan-jalan seperti Kain, Bileam, dan Korah. Korah berontak terhadap atasan. Korah berontak terhadap otoritas. Korah berontak terhadap keputusan Tuhan. Korah berontak terhadap firman Tuhan. Korah bukan menurut, bukan lagi tidak menurut, bukan lagi tidak taat, tapi dia melawan firman Tuhan. Dan saat saudara melawan firman Tuhan, sama saja saudara melawan Tuhan. Dan tidak ada dosa yang jauh lebih besar hukumannya daripada berontak terhadap firman Tuhan. Lucifer di surga, saat dia bilang, aku ingin sampai 5 kali di dalam hati dia. Saat itu di surga, saat sebelum ada Adam dan Hawa, hanya ada satu keinginan, hanya ada satu kehendak, hanya ada satu firman, yaitu Tuhan saja. Tapi saat ada suara lain, ada kehendak lain di luar Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan buang langsung Lucifer ke dunia. Saudara yang kekasih, Yudas 1 ayat 11 berkata, Kain, Bileam, dan Korah. Pertama, jangan jalan seperti jalannya Kain. Yang kedua, jangan mencebur, masuk, terlanjur basah dalam kesesatan seperti Bileam. Dan akhirnya tewas, binasa, kata yang dipakai di situ. Saudara tahu, kalau bicara binasa, itu cuma bicara akhir daripada hidup kita nanti. Kehidupan yang kekal atau binasa dalam api neraka. Kita masih bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mengambil jalan Kain. Tapi jangan sampai terus kita biar ada di situ karena kita tidak peka. Dan akhirnya kita basah, tercebur basah semua sebadan badan jadi dalam kesesatan. Begitu tercebur basah dalam kesesatan dan kita masih tidak mau keluar, berbalik, bertobat dari situ. Akhirnya kita binasa seperti Korah dan lain-lain. Saudara yang kekasih, saya akan tutup dengan satu pemikiran. Banyak jalan di dunia ini. Tapi hanya satu jalan yang bisa membawa kita kepada kehidupan kekekalan. Tidak usah dibuka, tapi Ibrani 10 ayat 20 sendiri. Yesus sendiri bilang, dia sudah membuka jalan yang baru melalui darahnya. Dan hanya melalui dia saja kita bisa datang kepada Bapa. Melalui dia saja kita bisa hidup dalam kekekalan. Dia bilang, akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan menemukan hidup di dalam kekekalan. Di dalam dunia banyak jalan. Tapi hanya satu jalan yang benar, hanya satu jalan yang lurus, dan hanya satu jalan yang menuju kehidupan yang berkemenangan. Jalannya Yesus Tuhan. Kain gagal karena dia mempersembahkan korban yang sama. Tapi Yesus, dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia mencurahkan darahnya sendiri. Sehingga dalam Ibrani ditulis, persembahannya menjadi sesuatu yang harum di hidung Allah Bapanya. Dan kita diterima, cukup sekali Allah, dia berkorban. Dan kita mencapai jalan kepada Allah Bapa. Bileam ditawari harta yang berkelimpahan. Dia lebih memilih harta daripada dengar-dengaran kepada firman Tuhan saat itu. Yesus, saat dia dicobai di padang gurun, iblis berkata, lihatlah seluruh kerajaan dan kemuliaannya. Sembahlah aku, maka semuanya kuberikan kepadamu. Tapi jawab Yesus, hanya ada satu Allah saja yang bisa disembah. Dan aku hanya mau menyembah dia saja. Yesus tidak terpukau dengan dunia. Dia tahu memilih mana yang benar. Dan dia menyembah hanya kepada Allah. Korah binasa. Korah mati. Karena dia melawan, berontak terhadap firman Tuhan.
Yesus mati, ya. Tapi dia mati karena ketaatan terhadap Allah Bapa, taat terhadap otoritas Allah. Ya, dia mati, tapi alam maut tidak sanggup menahannya. Dan dia dibangkitkan hari ketiga. Hidup, naik, dan ada di sebelah kanan Allah. Saudara, firman Tuhan cukup sampai di sini. Tapi saya mau tutup dengan satu pemikiran ayat. Yosua dikatakan Yosua 1. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di dalam Yosua 24 dia berkata sebelum kematiannya. Hai bangsa Israel. Sekarang terserah kepada kamu. Kamu mau menyembah Allah nenek moyangmu yang ada di seberang sungai Efrata. Atau kamu menyembah dewa orang Amori yang menjadi tetangga sebelahmu. Terserah kamu. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku hanya akan menyembah kepada Tuhan Allahku. Pilihan tetap ada di kita semua. Jalan banyak. Biarlah kita hanya tetap boleh ada di dalam jalannya Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Terima kasih saudara. Mari kita tutup dalam doa. Kita akan berdoa. Tuhan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar kami boleh memiliki hidup yang beruntung dan yang berhasil kemanapun kami pergi. Bapa yang baik, begitu banyaknya jalan di dalam dunia ini. Begitu banyaknya tawaran yang sangat menggoda di dalam dunia ini. Tapi kami mau belajar menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Sehingga kami boleh tetap ada di jalan-Mu yang lurus. Dari mulai kami menerima, sampai akhir kami tutup mata menghembuskan nafas terakhir. Kami masih boleh tetap berada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima dan kami hidupi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tentu semua kita diberkati pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang sudah mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Revi Awandatu yang melayani kita pada hari ini. Suatu motivasi dan dorongan dan sekaligus menjadi peringatan untuk kita tetap berjaga-jaga dan memelihara kebenaran firman di dalam hati kita masing-masing. Dan kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Setiadi. Saya serahkan kepada Pak Setiadi untuk memberikan pengumuman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa warta berita akan disampaikan untuk kita semua. Minggu depan tanggal 21 November kita akan berjumpa lagi lewat online, dimulai pada jam 8.15 ada doa Bidstone dan kemudian dilanjutkan jam 9 pagi dengan ibadah umum. Dan untuk saudara-saudara yang ingin didoakan dan memberikan kesaksian, saudara dapat menghubungi Ibu Fungling, Ibu Lingling di nomor-nomor handphone yang tertera di layar kaca saudara. Mohon disampaikan informasinya pada paling lambat hari Sabtu. Dan untuk adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, guru-guru sekolah minggu juga mengundang untuk adik-adik mengikuti ibadah online pada pukul 10.15 melalui ibadah Zoom. Saudara dapatkan meeting ID-nya di nomor-nomor yang tertera dan passcode-nya juga di nomor-nomor yang tertera. Silakan hubungi Ibu Heni, Ibu Sandy bila saudara memerlukan. Selanjutnya, untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9, ibadah Zoom usia tunas PD AMS juga diadakan pada hari Jumat
jam 19 waktu Indonesia Barat, nanti tanggal 19 November 2021. Silakan informasi link atau invitation-nya dapatkan pada Bu Sandy dan Ibu Mary. Dan untuk remaja dan dewasa muda, PDAMS, ibadah Zoom Youth AMS diadakan pada hari Sabtu, pukul 19.30, tanggal 20 November 2021, dan nanti Bapak Pendeta dan Mubahari akan memimpin ibadah. Informasi silakan hubungi Ibu Fungling, Ibu Lingling di nomor-nomor yang tertera di layar kaca saudara. Saudara juga diundang untuk mengikuti Bistu Malam via Zoom pada hari Selasa jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Lusa tanggal 16 November 2021. Demikian juga jika ada saudara yang ingin bantuan doa dan informasinya, silakan hubungi Ibu Fungling dan Ibu Ingling. Dan saudara, tema khotbah kita bulan November ini adalah kuatkan dan teguhkan hati. 2 minggu ini saudara, kita akan terima taburan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, keteguhan pada kita. Pastikan saudara datang untuk bergabung dalam ibadah minggu. Dan yang terakhir adalah saudara yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, silakan saudara transfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di rekening BCA di nomor 1830 738 882. Demikian saudara, warta jemaat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Roy. Terima kasih buat Pak Setiadi yang sudah menampilkan pengumuman. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah Jum. Biarlah kita boleh tetap ada dalam kesukaan yang dari Tuhan. Karena itu kita akan nyanyikan pujian, segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Refnya saja, nanti Ibu Gembala akan menutup kita di dalam doa dan sekaligus berkat. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhir dari ibadah Zoom ini kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena waktu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami boleh pakai ya Tuhan Yesus untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir Tuhan di dalam hati kami masing-masing Tuhan.
sehingga apa yang Engkau berikan kepada kami itu semua menjadi pegangan buat kami. Waktu kami memuji Engkau Tuhan, kami persembahkan itu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan waktu Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, firman-Mu yang diberitakan, Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Engkau menunjukkan, Engkau menyatakan kepada kami Yesus bahwa Engkau berkuasa, bahkan sangat berkuasa di atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau menunjukkan jalan kepada kami Tuhan. Jalan mana yang harus kami tempuh. Kami menyadari Tuhan, jalan dari Engkau adalah jalan yang sempurna, jalan yang lurus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami peka kepada suara-Mu Tuhan Yesus. Dan kami boleh mendengar suara-Mu, boleh melakukannya Tuhan dengan penuh ketaatan, penuh kesetiaan ya Tuhan. Karena ada berkat-berkat yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami bisa ya Tuhan Yesus menjalani hidup yang masih Engkau percayakan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih tanamkan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Untuk menjadi keperluan kami setiap saat, setiap waktu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena keperluan kami hanya Engkau saja Tuhan. Dan bersama dengan Engkau kami boleh merasa cukup Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemenangan, Engkau yang memberikan sukacita, damai sejahtera pada setiap pribadi kami, bahkan setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang menjadi usaha mereka Tuhan, dalam masa-masa sulit, kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Semua ya Tuhan Engkau akan nyatakan perbedaan di antara orang yang berbakti kepadamu, orang yang benar-benar mencari Engkau, dengan orang yang tidak mempunyai Engkau Tuhan. Engkau nyatakan perbedaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua saudara-saudara kami ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau juga yang melawat mereka, Engkau menjamahnya Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu penuh dengan kuasa Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh menikmati Engkau Tuhan, menikmati kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk kerinduan kami juga bisa bertemu satu dengan yang lain Tuhan, beribadah dalam tatap muka, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menunjukkan kepada kami tempat mana yang bisa kami pakai ya Tuhan Yesus. Kami mempunyai rencana yang baik Tuhan, tapi kami tetap serahkan segala rencana itu ke dalam tangan-Mu, supaya kami tidak menyalahi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami tetap tunduk kepada segala rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami ya Tuhan Yesus berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan tetap ada bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya sampai kita ketemu kembali di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.